Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak dan abang-abang semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Zulfaiza Ningati. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang berdebat dengan indah. Nah, Ibu mengambil materi ini pada kompetensi dasar 3.12, yaitu menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Kemudian, tujuan pembelajaran kita adalah yaitu yang pertama, siswa mampu merumuskan esensi debat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur debat. Dan yang ketiga, siswa merumuskan tata cara debat. Ibu mengambil sumber bahan ajar ini dari Google, yaitu pada SIBI atau Sistem Informasi Pembukuan Indonesia, pada buku Guru Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Baiklah, pada kegiatan pertama kita akan membahas tentang merumuskan esensi debat. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, apakah kakak-kakak dan abang-abang ada yang mengetahui apa itu debat? Karena tidak ada yang mengetahuinya, Ibu akan langsung menjelaskan apa itu debat. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat, memberi alasan, bila perlu ditambah dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dari hasil debat ini biasanya diperoleh sudut pandang baru yang bisa diterima kedua belah pihak. Meskipun demikian, tidak jarang debat berakhir dengan keduanya tetap pada posisi awal, berbeda pendapat, tapi dengan wawasan baru. Nah, coba kakak-kakak dan abang-abang perhatikan contoh debat berikut ini. Dengan mosi bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Yang timpo adalah sebuah pihak yang menyetujui sebuah debat. Salah satu contohnya tentang bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Jika kita berbicara bahasa Inggris, tentu saja orang-orang akan memperhatikan. Kita akan dipandang sebagai orang yang cerdas karena sama dengan orang asing. Alasannya yang pertama, karena kita dapat berkomunikasi dengan orang asing dengan bahasa yang sama, jadi akan lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Alasan yang kedua, karena jika kita berbicara bahasa Inggris, tentu saja orang-orang akan memperhatikan kita. Kita akan dipandang sebagai orang yang cerdas. Yang ketiga, kami percaya jika tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris, kita tidak dapat dikenal orang lain. Yang keempat, negara Amerika sebagai negara termaju mengemukakan bahwa bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Jadi, kita harus bisa menguasai bahasa Inggris. Ada tim yang kedua yaitu tim kontra atau oposisi. Itu saya sangat tidak setuju dengan pendapat bahasa Inggris sebagai bahasa atau alat yang penting di Indonesia. Tim pro mengatakan negara termaju menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara. Namun, berikut alasan yang harus diperhatikan. Yang pertama dari segi teknologi. Alasan yang kedua dari segi perdagangan. Dan alasan yang ketiga dari segi penghasilan alami Arab. Mari kita merumuskan esensi debat dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, mengapa teks tersebut tergolong debat? Teks tersebut dimasukkan debat karena di dalamnya ada dua pihak yang saling menyampaikan pendapat dan memberikan argumen untuk mendukung pendapatnya tentang kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di era globalisasi. Pertanyaan yang kedua, siapa pihak yang sedang berdebat? Nah, jawabannya orang yang setuju dan orang yang tidak setuju bahasa Inggris merupakan alat komunikasi yang lebih penting daripada bahasa Indonesia pada era globalisasi. Pertanyaan yang ketiga, apa jabatan atau pekerjaan mereka? Di sini tidak ada penjelasan ya untuk jawabannya. Dan pertanyaan yang keempat, siapa yang menjadi moderator debat? Di sini juga tidak ada penjelasan untuk jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima, hal apa yang tengah diperdebatkan?
Jawabannya, pandangan bahwa bahasa Inggris sangat penting dalam era globalisasi. Pertanyaan yang keenam, siapakah yang menjadi pihak pendukung atau afirmasi dan pihak penentang atau oposisi? Jawabannya itu tidak jelas ya, karena di dalam situ belum diperjelas lagi siapa yang pihak afirmasi dan siapa yang pihak oposisi. Pertanyaan ketujuh, apakah kedua belah pihak mengemukakan alasan-alasan untuk mendukung pendapatnya masing-masing? Ya, jawabannya betul. Kedua belah pihak menyampaikan alasan-alasan untuk mendukung pendapatnya. Pertanyaan ke-8, apakah ada pihak yang menunjukkan data, informasi, atau fakta lain yang mendukung pendapatnya? Jawabannya, kedua belah pihak menyampaikan alasan-alasan untuk mendukung pendapatnya. Dan pertanyaan yang ke-9 atau pertanyaan terakhir, di akhir debat, apakah mereka mendapatkan sebuah pendapat baru yang sama atau moderator hanya menyampaikan simpulan dari isi debat saja? Jawabannya tidak. Nah, sampai sini apakah kakak-kakak dan abang-abang sudah mengerti mengenai cara merumuskan esensi debat? Baiklah, karena sudah pada paham, kita akan lanjutkan kegiatan kedua kita, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur debat. Sebelumnya, apakah kakak-kakak dan abang-abang ada yang tahu unsur-unsur debat itu apa saja? Karena kakak-kakak dan abang-abang tidak ada yang mau menjawab, baiklah, ibu yang akan memberitahu unsur-unsur dalam debat. Teks debat itu terbangun atas unsur-unsur, yaitu A. Mosi, yang B. Tim afirmasi, C. Tim oposisi, D. Tim netral, E. Penonton atau juri yang dipanggil, F. Moderator, dan G. Penulis. Nah, sekarang kakak-kakak dan abang-abang coba perhatikan contoh teks debat berikut ini, yaitu tentang penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Ibu berikan kalian waktu 10 menit untuk membacanya. Nah, karena sudah 10 menit kalian membacanya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan teks debat yang telah kita baca tadi. Nomor 1, pertanyaannya, sebutkan unsur-unsur manusia dalam teks debat. Nah, apakah ada yang tahu jawabannya? Coba abang yang di sana menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Ya, benar jawabannya. Unsur-unsur debat adalah yang pertama A. Mosi, B. Tim afirmasi, C. Tim oposisi, D. Tim netral, E. Penonton atau juri yang dipanggil, F. Moderator, dan G. Penulis. Nah, selanjutnya itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, sebutkan unsur-unsur manusia atau siapa saja yang terdapat dalam debat. Apakah ada yang mau menjawab? Karena tidak ada, kita jawab sama-sama ya. Nah, jawabannya, unsur manusia dalam debat adalah, yaitu pertama A. Moderator, yang kedua B. Tim afirmasi, yang ketiga C. Tim oposisi, yang keempat D. Tim netral, dan yang kelima E. Penulis atau sekretaris. Pertanyaan selanjutnya nomor 3, yaitu jelaskan peran masing-masing unsur manusia dalam debat. Nah, jawabannya, moderator bertugas memimpin jalannya debat. Tim afirmasi yaitu tim yang setuju dengan mosi atau permasalahan yang didebatkan. Tim oposisi yaitu tim yang tidak setuju dengan mosi atau permasalahan yang didebatkan. Tim netral yaitu tim yang tidak setuju dan tidak menentang mosi permasalahan yang didebatkan. Tim ini bisa jadi menerima dan menolak sebagian dari mosi. Penulis atau sekretaris yang berfungsi mencatat hasil debat. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Pada teks debat di atas ada tim netral. Dalam kegiatan debat, seringkali tidak ada tim netral. Bagaimana pendapatmu? Nah, jawabannya itu dalam sebuah debat, tim netral sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Baik, pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, debat pada dasarnya hampir sama dengan diskusi, membutuhkan moderator dan sekretaris. Dalam teks debat di atas tidak tampak adanya peran sekretaris. Menurut pendapatmu, apakah dalam debat diperlukan seorang sekretaris? Jelaskan pendapatmu.
Nah, jawabannya itu, seorang penulis atau sekretaris sebaiknya tetap ada dalam sebuah debat. Sekretaris inilah yang akan mencatat hal-hal penting selama proses debat berlangsung. Catatannya itu menjadi bahan masukan bagi moderator dalam menyusun simpulan. Baiklah, karena pada kegiatan 2 ini sudah selesai, apakah kakak-kakak dan abang-abang masih ada yang belum paham? Nah, karena pada diam saja, ibu anggap kalian sudah paham ya. Baik, langsung saja kita masuki kegiatan yang ketiga, yaitu merumuskan tata cara debat. Nah, sebelumnya apakah kakak-kakak atau abang-abang ada yang tahu bagaimana tata cara debat? Baik, karena belum ada yang tahu, ibu akan menjelaskan tata cara debat. Debat mempunyai tata cara agar pertukaran pendapat antara pihak-pihak yang berbeda pendapat tersebut dapat berjalan lancar. Tata cara debat secara umum bergantung pada beberapa anggota tim, waktu yang disediakan, dan beberapa putaran diskusi yang disediakan. Kegiatan dalam debat secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuka oleh moderator. Dalam bagian pembuka ini, moderator membuka debat, menjelaskan mosi, memperkenalkan tim dan anggota tim debat, serta membacakan tata tertib debat. Yang kedua, pernyataan topik. Pada bagian ini, juru bicara tiap tim menyampaikan pendapatnya terhadap mosi. Pernyataan topik ini dilakukan secara bergantian tanpa ada tanya jawab atau interupsi dari tim lain. Yang ketiga, pelaksanaan debat. Pada bagian ini, setiap tim diberi kesempatan memberikan komentar atau pendapat atau mendebat pendapat tim lain. Tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen yang mendukung. Yang keempat, simpulan. Pada bagian ini, setiap tim menyampaikan simpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Yang kelima, penutup. Pada bagian ini, moderator menutup kegiatan diskusi, biasanya berisi ringkasan, bukan simpulan, karena dalam debat seringkali tidak terjadi titik temu untuk menyepakati suatu permasalahan. Contoh tata cara debat pada sebuah lomba debat. Berikut ini adalah teknis debat dalam lomba debat bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015 berikut ini. Nomor kegiatan. Yang pertama, perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Waktunya 3 menit. Yang kedua, penyampaian pernyataan topik. Setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 5 menit. Dimulai oleh tim pendukung, dilanjutkan oleh tim penyanggah, dan tim netral. Waktunya 15 menit. Yang ketiga, debat 9 menit. Pertama, setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Misalnya, tim pendukung mengomentari argumentasi tim penyanggah dan tim netral selama 3 menit. Demikian seterusnya. 5 menit berikutnya diberikan hak bicara selama 1 menit kepada tim yang memencet bel. Paling dulu akan diberikan 5 kali kesempatan memencet bel. Tim yang mencepat akan mendapat kesempatan bicara lebih banyak. Hak bicara dapat digunakan untuk memberikan komentar, sanggahan, atau pertanyaan, bukan celaan. Waktunya itu 14 menit. Yang keempat, simpulan. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama 1 menit. Waktunya 3 menit. Nah, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Tugasnya, carilah sebuah video debat di YouTube atau sumber lainnya. Kemudian, rumuskan esensi debat beserta unsur-unsurnya. Dikirimkan dalam bentuk PDF ke Ibu. Sekian, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kakak-kakak dan abang-abang. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.